Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat di SMP Negeri 1 Duren. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama hadir di ruangan ini memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi atau berbagi tentang materi budaya positif di sekolah. Luar biasa, terima kasih sekali Bapak dan Ibu atas kesempatannya untuk meluangkan waktu. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat menjadikan berkah, dapat menjadikan sesuatu yang bernilai upaya untuk meningkatkan kebaikan dan kemanfaatan diri kita. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa lebih dahulu. Bapak dan Ibu guru sesuai dengan agama serta keyakinan kita masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selesai Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Sehat, luar biasa. Boleh dong kita tepuk tangan dulu yang meriah. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sekalian. Sebelum masuk materi mungkin boleh kita refreshing ya sejenak dengan mungkin kita berekspresi, bermain game aja dulu ya. Untuk game ini saya rasa Bapak Ibu bisa langsung mengekspresikan. Caranya adalah Bapak dan Ibu mengekspresikan dari apa yang saya sebutkan. Jadi mungkin saya akan menyebutkan sebuah kalimat atau bernyanyi gitu ya. Bapak Ibu mengekspresikan dalam sebuah gerakan. Coba kita beberapa gerakan dulu. Aku senang. Senang gimana senang? Oke, senang seperti itu kan? Kemudian aku bintang. Bintang tempatnya di mana Pak? Oke, bintang ke atas kan? Silakan nanti ke atasnya boleh seperti apa saja. Kemudian kalimat lain nanti yang ada adalah benderang. Benderang itu bercahaya, bersinar. Gimana ekspresinya Bapak Ibu? Oke, keren. Semuanya sudah sesuai ya. Boleh. Langsung Bapak Ibu, saya akan menyanyikan sebuah lagu barangkali. Siap? Wah, nanti yang salah boleh berekspresi ke depan ini. Enggak. Biar asik Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Aku senang, aku bintang. Aku bintang, aku senang, aku bintang. Aku bintang karena selalu benerang. Aku senang, aku bintang, aku senang. Wih, keren, tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Terima kasih, semangat kita luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami berbagi pada siang hari ini. Mohon izin, mohon maaf, bukan kami menggurui gitu kan, tapi kita berbagi bersama tentang materi yang juga kami pelajari di program pendidikan guru penggerak. Untuk modul 1.4 materinya adalah budaya positif. Hari ini kita akan membahas materi ini dan nanti kami sampaikan pengalaman yang juga kami lakukan dalam rangka aksi nyata dari materi ini. Bapak dan Ibu, kita mulai deh. Sebelum lebih jauh mungkin sedikit saya tampilkan ini impian saya terhadap murid saya sampai dengan di masa depannya. Saya yakin juga Bapak Ibu yang sudah berkomit di pendidikan punya impian bahwa kita di guru bukan sekedar bekerja, bukan sekedar melakukan sesuatu, tapi ada impian besar untuk masa depan. Tidak lain tidak bukan adalah lebih baik, lebih maju, gitu kan, lebih bahagia. Nah, ini impian saya Bapak Ibu bahwa di sekolah ini dengan lingkungan yang baik, dengan budaya yang baik akan mewujudkan siswa merasa senang, merasa happy, merasa berbahagia. Sehingga kita yang di SMP ini satu bisa mengantarkan anak-anak kita berbahagia belajar, senang belajar, kemudian sukses. Sukses yang dia bisa raih di tingkat SMP adalah bertahan, tidak akan berhenti sebelum waktunya selesai, gitu kan? Mendapatkan nilai yang bagus hingga lulus. Semua siswa lulus, semua siswa kemudian bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dengan baik pula. Karena telah berproses, kita masih bisa membayangkan
bisa berharap, bermimpi bahwa mereka bisa melanjutkan pendidikan, karena pendidikan adalah salah satu upaya untuk menyiapkan diri memiliki bekal yang baik di masa depan. Silakan anak-anak boleh memilih melanjutkan sekolah ke SMA, ke SMK atau kemana. Kemudian juga masih tentu berpikir untuk pendidikan. Baik setelah pendidikan ke perguruan tinggi terbaik, anak-anak bisa berprofesi. Silakan profesinya tentu sesuai bakat, minat yang ada pada mereka dan perjuangan melalui proses belajar untuk mengasah bakat minatnya sehingga mereka pun bisa berprofesi. Nah, ketika sudah berprofesi, dia pun menjadi pemenang dalam kehidupannya. Menjadi pemenang dalam kehidupannya, berbisnis, dia sukses. Karena semua orang sukses tentu mengalahkan yang lainnya. Di sebuah lembaga mereka sukses, menjadi orang-orang yang berpartisipasi baik di lembaganya, menjadi pemimpin yang baik juga di lembaganya. Semua perlu dilalui dari saat ini. Dari saat ini. Nah, artinya apa? Mereka punya cita-cita masa depan yang panjang, tetapi sesungguhnya itu persiapannya, perjuangannya harus dari hari ini. Nah, kita sebagai pendidik tentu berkontribusi besar untuk mengawal, untuk menyiapkan, untuk mendampingi dan menuntun anak-anak kita yang kelak akan menggantikan kita, yang kelak akan menjadi pemimpin di negeri ini, yang kelak juga akan bagaimana mewarnai negeri ini. Artinya kita bertanggung jawab untuk mengawal kebaikan mereka. Nah, sebagai guru, salah satu poinnya adalah kita perlu mewujudkan budaya positif di sekolah. Gitu kan? Nah, materi ini akan kita bahas sampai dengan kisaran 1 jam ke depan. Bapak Ibu juga sebelum lebih jauh, boleh ini kita review dulu dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia, tokoh pendidikan. Filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro inilah yang juga mengilhami sampai dengan di materi keempat yang kami pelajari di modul 1.4, yaitu budaya positif. Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun kodrat anak. Jadi hanya menuntun ya Bapak Ibu, menuntun kekuatan kodrat anak untuk tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kita sebagai guru itu menuntun, ya, mendampingi. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, kita boleh membaca lebih jauh tentang filosofi dari pemikiran beliau. Apa? Bagaimana filosofi bahwa pendidikan itu adalah menuntun, Bapak Ibu, menuntun kodrat anak. Setiap anak punya kodratnya masing-masing. Setiap anak punya kondisinya masing-masing. Kita tidak bisa mengubah kodrat itu. Kalau dulu mungkin di teori pembelajaran kita ada yang namanya tabula rasa ya, bahwa anak itu diibaratkan kertas putih yang kita sebagai guru, sebagai orang tua lah yang akan mencoret-coret mereka semau kita, hingga coretan kita itu akan membentuk dia akan menjadi manusia seperti apa. Tetapi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidik itu adalah menuntun. Anak-anak itu bukanlah kertas kosong, tapi dia ibarat sebuah kertas sudah ada banyak coretan-coretannya. Nah, kita sebagai guru yang akan menebalkan, menguatkan, dan kita nggak akan pernah bisa menghapus. Jadi kita bisa menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk kemudian bisa berkembang, mencapai kebahagiaan dan keselamatan di masyarakat. Jadi menuntun, gitu kan? Kemudian yang kedua, menurut KHD Ki Hajar Dewantoro, bahwa guru itu diibaratkan petani, Bapak Ibu, untuk bisa memanen, apalagi untuk menciptakan panen yang baik. Guru yang diibaratkan petani, terhadap murid-muridnya yang diibaratkan tanaman, itu berkiprah merawat tanaman,
mencabut rumput yang ada di sekitarnya, memberikan pupuk dan sebagainya. Sehingga kalau murid kita itu juga diibaratkan padi, dia akan menjadi padi yang tumbuh dengan baik. Kita tidak akan pernah bisa berharap anak kita itu yang diibaratkan tanaman padi nanti panennya menjadi tanaman yang lain, menjadi jagung, menjadi tebu. Itu sebuah ketidakmungkinan. Gitu ya. Jadi peran kita adalah menebalkan bakat, potensi, dan minat yang ada pada anak-anak sebagai pelajar. Kemudian yang ketiga, bahwa menurut KD juga pendidikan itu haruslah berorientasi kepada anak yang menjadi orientasinya. Jadi bagaimana bakat anak, bagaimana minat anak, bagaimana karakter anak, disitulah anak kita layani untuk belajar. Tentu dalam satu kelas ada banyak karakter, ada banyak minat, ada banyak gaya belajar. Nah, tugas kita adalah melayani keragaman itu. Jadi bukan zamannya lagi barangkali ya, anak-anak semuanya belajar mengikuti cara saya, anak-anak belajar menurut gaya saya. Tetapi kita sungguh menghormati bagaimana karakter anak. Anaklah yang menjadi orientasi kita. Yang keempat, Bapak dan Ibu menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa setiap anak punya kodratnya masing-masing, punya cetakannya masing-masing. Ada watak, ada karakter, ada minat, ada gaya dan sebagainya. Nah, berdasarkan kekhasan itulah kita membantu dia. Kita mungkin dulu ketika SMP kita diajari seperti apa oleh guru kita yang up to date ketika itu. Rasanya juga susah ketika kita mengajar seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru kita pada zaman dahulu. Karena zamannya juga sudah berbeda. Ngerti nggih? Ya karakternya anak dulu juga berbeda dengan sekarang yang dengan segala perkembangannya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu pembentukan budi pekerti. Jadi menurut KHD bahwa budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan dari cipta, karsa dan karya. Sehingga ada kognitif, afektif dan psikomotor. Nah, pendidikan yang kita jalankan seyogianya tidak hanya menekankan pada sisi kecerdasan, sisi angka, nilai yang harus dicapai oleh anak. Tidak, tetapi ada sisi lain juga yang berupa nilai, keterampilan yang itu juga harus tumbuh berjalan kita lakukan dalam pembelajaran kita. Jadi menjadi satu kesatuan antara kecerdasan dan karakter. Kemudian Bapak Ibu bermain. Nah, kalau di filosofi Jawa itu ada istilah guyon gitu ya. Guyonan, kalau dulu kita mengingat nenek dan moyang kita kalau mengajari sesuatu dengan guyonan, dengan bermain, itu menyenangkan sekali. Nah, ini merekomendasikan juga kita sebagai guru bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, mungkin dengan game, dengan bermain, dengan selingan bergerak dan sebagainya, sehingga anak-anak selalu nyaman. Jadi ada sentuhan dari sisi bermain. Ngerti nggih? Oke. Ini filosofi. Kemudian yang juga terkenal dari semboyan beliau, ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa dan tutuli handayani. Sudah tidak asing ya dengan semboyan ini. Apa itu Bapak Ibu kalau ing ngarsa sing tulodo? Jadi seorang guru itu sebagai contoh ataupun suri tauladan untuk peserta didiknya. Kita menjadi contoh, karena ketika kita di depan harus menjadi contoh, gitu kan? Nah, anak-anak itu kan seringkali memodel dari orang dewasa di sekitarnya. Maka layak sekali guru dimanapun berada memposisikan diri di depan, selalu menjadi contoh, menjadi inspirasi. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya apa? Kalau lagi di depan, misalkan posisinya di depan. Kemudian yang kedua, posisinya di tengah. Ketika di tengah, memberikan
semangat, menyemangati, ayo dan sebagainya gitu. Sehingga anak pun ketika anak di posisi situasi seperti apapun bersama kita itu selalu tersemangati, gitu kan? Baik, kemudian tuturi ada Yani ketika di belakang memberi dorongan, tetap memberikan arahan, gitu kan? Jadi dimanapun posisi kita itu tetap menjadi inspirator bagi anak-anak kita. Betul, ya, Bapak Ibu, demikian sekilas kita review dari filosofi pemikiran KHD. Boleh dong tepuk tangan dulu biar kita tepuk semangat. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangannya begini. Kalau tangan saya nanti buka tepuk tangan ya. Kalau tangan saya menutup tidak tepuk tangan. Oke, siap? Oke, mulai. Oke. Luar biasa Bapak Ibu, masih semangat ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi Bapak Ibu, budaya positif seperti yang saya sebutkan di awal, membangun budaya positif di sekolah. Dari kata positif itu juga terbayang sesuatu yang positif ya Bapak Ibu. Seringkali dari sebuah nasihat muncul itu, selalu berpikirlah positif supaya hidupmu positif, gitu kan? Selalu beraksilah positif juga supaya hidupmu positif. Nah, ini kebayang budaya positif di sekolah. Tentu kebayang sesuatu yang indah gitu ya, kebayang sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan membahas lebih jauh. Apa itu budaya positif Bapak dan Ibu? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Nilai, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada siswa. Karena seakan-akan raja di sekolah adalah siswa gitu ya. Siswa kita muliakan, siswa kita posisikan bahwa mereka harus bisa belajar dengan senang, dengan nyaman dan bahagia. Ketika di sekolah nilainya positif, keyakinannya positif, kebiasaannya positif, luar biasa akan banyak hal positif juga yang bisa terjaga dari diri siswa. Agar gimana Bapak Ibu? Ya agar siswa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh rasa hormat. Rasa hormat akan terbangun dengan baik ketika anak-anak menikmati suasana yang baik juga di sekolah. Ngerti ya? Baik, Bapak Ibu, budaya positif itu menghadirkan kenyamanan, menghadirkan rasa senang. Bayangkan Bapak Ibu ketika anak-anak senang di sekolah, pasti berangkatnya pinginnya pagi-pagi ya. Senang di sekolah, pasti pulangnya pingin malam-malam ya. Bahkan saking senangnya sekolah itu, sekolah dibuka mereka sudah banyak datang. Disuruh pulang juga gak mau karena pinginnya di sekolah. Nah, kita bayangkan ketika suasana seperti itu, luar biasa nih. Nah, maka mari Bapak Ibu kita berpadu, bersatu, berkolaborasi, mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Ngerti ya? Baik. Nah, terkait budaya positif, bagaimana peran Bapak Ibu guru? Bapak dan Ibu guru merupakan pihak yang memiliki peran besar dalam mewujudkan budaya positif. Disiplin positif adalah salah satu atau menjadi unsur yang utama dalam mewujudkan budaya positif. Bagaimana nanti pengembangan disiplin nanti akan kita bahas di sesi juga berikutnya. Nah, ini peran Bapak Ibu guru sebagai aktor ya di sekolah amat besar dalam rangka mewujudkan disiplin positif, kemudian yang akan menjadi budaya positif yang juga akan menjadi kehidupan yang positif. Gurulah yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi murid, ya sehingga benar-benar bisa terwujud budaya positif. Swear Bapak Ibu. Kalau budayanya positif di sekolah, anak-anak akan happy, anak-anak akan bahagia gitu ya. Kalau anak sudah bahagia itu kan belajarnya menjadi mudah gitu ya. Kita pun akan menjadi pribadi yang dirindu ya anak-anak.
Wah, ngajarnya juga nanti semakin mudah ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, terkait materi ini, bagaimana nanti kita bisa bersama-sama mewujudkan budaya positif. Ada beberapa hal yang juga perlu kita pahami lebih dahulu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini didasari oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin ini semua bagian tentu bisa berkiprah. Nah, bagaimana kemudian kiprah kita itu bisa saling nyambung, bisa saling menguatkan untuk mewujudkan budaya positif, nanti juga kita pahami dalam materi ini. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Anak ketika mungkin disebut oleh seseorang anak bermasalah, maaf ya, ada yang menyebut begitu. Anak ketika disebut oleh seseorang anak nakal, itu sesungguhnya dia ada motivasi kenapa seperti itu. Nah, dengan memahami motivasi perilaku mereka, kita tidak akan mudah melabeli mereka. Begitu juga kita tidak akan mudah sakit hati melihat dan mensikapi mereka, karena kita tahu apa motivasinya, apa juga nanti kebutuhannya. Nah, dengan memahami motivasi, memahami apa kebutuhan, kita bisa menyentuh mereka, mengarahkan mereka untuk kemudian menjadi pribadi yang seharusnya bertanggung jawab, berkarakter dan sebagainya. Yang keempat adalah mohon izin, bentar ya, ini ada kendala baterai lo di laptop saya. Baik, Bapak Ibu, kami lanjutkan. Setelah motivasi terkait juga dengan perilaku, ada kebutuhan dasar yang seringkali menjadi alasan kenapa mereka berperilaku. Ini juga nanti akan kita bahas di sisi ini. Kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, inilah nanti yang akan menyambungkan dengan apa yang dilakukan anak dengan apa yang kita lakukan, sehingga bisa nyambung dan sehingga bisa menjadi tepat apa yang kita lakukan dalam rangka mengarahkan, menuntun dan mendidik anak. Kemudian ada keyakinan kelas yang lebih jauh juga nanti akan menjadi keyakinan sekolah yang akan menjadi poin kesepakatan yang juga bisa mengarahkan semua perilaku anak dan warga sekolah. Kemudian ada segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari paradigma belajar. Paradigma belajar ini saat ini mengalami perubahan yang dialami oleh pemikiran KHD. Bagaimana Bapak Ibu? Bahwa belajar itu kalau dulu menganut teori stimulus respon ke teori kontrol. Sekarang lebih direkomendasikan kita bergerak dengan teori kontrol. Stimulus respon, Bapak dan Ibu, memperhatikan bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Semua orang melihat sama. Dan ketika guru tidak mengubah murid, seringkali ketika berpatokan pada teori itu memperlakukan dengan sama pula, sehingga seringkali juga menjadi kendala bagi permasalahan yang muncul satu anak dengan yang lainnya, karena sungguh anak memiliki kekhasan masing-masing. Stimulus respon itu kan kita seseorang meyakini perilaku itu bisa dikendalikan dari aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi. Sementara sesungguhnya aksi-reaksi itu akan kalah dengan kontrol diri anak. Baik, yang kedua adalah
teori kontrol. Bahwa dalam teori kontrol ini kita pahami kebutuhan semua orang itu tidak sama, memiliki gambaran yang berbeda, sehingga guru itu mengontrol antara satu anak dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh guru terhadap masing-masing anak, sehingga tindakannya pun, perlakuannya pun ya harusnya sesuai. Ketika sesuai kan justru berhasil di satu anak, belum tentu berhasil di yang lainnya. Nah, ketika kita sudah menyesuaikan dengan kekhasan itu, tentu perilakunya akan selalu menjadi tepat. Nah, untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain pada situasi yang sesuai dengan kepatuhan. Itu disiplin, sesuai dengan kepatuhan. Nah, kepatuhannya seperti apa nanti di bagian terakhir juga ada pertimbangan sesuai dengan kesepakatan. Kalau sementara ini kan seringkali kadang-kadang kita wis pokoknya, gitu kan? Anak-anak harus datang jam sekian, wis pokoknya jam sekian. Nah, seringkali wis pokoknya inilah yang bisa bertentangan dengan situasi, kondisi dan kekhasan anak. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan untuk mendidik murid sesuai dengan kontrol diri. Jadi masing-masing punya kontrol diri dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri. Nah, tentu pedomannya adalah ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tentu nilai yang bisa dipahami, diterima oleh semua orang. Kemudian pedomannya adalah sifat positif manusia secara universal, serta tujuan mulia yang dicapai oleh anak. Kalau masing-masing sudah berpedoman pada nilai kontrol itu, tentu masing-masing juga akan bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Dan yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kita bahas di awal, bahwa manusia berperilaku, manusia bertindak itu ada motivasi yang mendasarinya. Ada beberapa motivasi kalau menurut Dian Gosen. Yang pertama adalah seseorang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu lantaran menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Anak datang tepat waktu karena takut hukuman apabila terlambat. Anak bolos, bisa jadi bolos itu justru karena takut dengan aturan, sehingga dia melakukan itu. Jadi perilaku manusia yang pertama itu, ini yang paling sering ya, paling sederhana ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Melakukan sesuatu karena ingin imbalan. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau imbalannya itu sudah tidak ada, atau mereka ketahui tidak ada, kita kira-kira masih melakukan atau tidak? Ya, jadi melakukan sesuatu karena imbalan. Kemudian yang ketiga, melakukan sesuatu karena mereka menginginkan bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya sudah, aku melakukan ini karena memang aku sadar kebaikan yang ingin saya raih. Saya melakukan ini karena aku sadar bahwa cita-cita mulia saya ini dan harus saya perjuangkan dari sekarang. Kira-kira dari tiga motivasi ini yang berasal dari dalam diri anak dan berkontribusi besar untuk mengarahkan anak yang mana kira-kira Bapak Ibu? Iya, yang ketiga. Jadi bukan karena hukuman, bukan juga karena imbalan atau hadiah. Ini teori motivasi Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang teori kebutuhan.
Sebenarnya anak-anak atau siapapun orang melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan yang dia ingin lakukan. Saudara lihat, kapan waktu ada seseorang yang melakukan sesuatu merugikan orang lain, maaf mencuri, kemudian ketangkep, kemudian menceritakan dia malam-malam keluar dari rumah, sembunyi-sembunyi, berisiko besar kalau ketangkep dipukul. Tapi kenapa kau mau melakukan? Alasannya adalah saya punya kebutuhan, saya butuh makan, butuh ini, gitu kan? Bahkan seseorang mau melakukan sesuatu yang berisiko itu atas dasar dan atas alasan kebutuhan. Nah, ada beberapa kebutuhan Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Bahkan kalau untuk kebutuhan ini kadang-kadang dimaklumi, boleh melakukan segala sesuatu yang kadang-kadang melanggar sesuatu yang lain gitu ya, untuk alasan hidup katanya. Kemudian yang kedua, untuk alasan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi sih anak-anak itu ketika membuat kita risih, ternyata sebenarnya mereka ngalem ke kita, gitu kan? Butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh disentuh gitu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Ada penguasaan, ya, kebutuhan untuk menguasai circle, menguasai pengaruh di kelas dan sebagainya. Kita pahami bahwa ketika mereka melakukan disebut orang itu pelanggaran, disebut orang kesalahan, semata-mata ada tujuan itu. Kemudian ada kebebasan dan ada kesenangan. Nah, kebutuhan dasar ini yang seringkali menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, ketika kita merespon dari sikap anak, dari tindakan anak, kita bisa memiliki posisi kontrol. Kita bisa memperlakukan mereka, tetapi dari perlakuan kita itu seringkali mungkin justru membuat mereka marah, membuat mereka menjauh, membuat mereka suka, membuat mereka tidak suka. Sehingga alih-alih kita ingin mengarahkan, ingin menuntun, malah dirasakan oleh mereka menyakitkan, malah dirasa oleh mereka harus dihindari. Nah, Bapak Ibu, untuk merespon bagaimana perilaku anak, kita memiliki beberapa ciri posisi kontrol. Yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa menjadi seseorang dengan posisi penghukum. Sudah, kalau kita dilabel anak sebagai posisi penghukum, mungkin melihat kita anak-anak lari menghindar, mungkin mendengar kita anak-anak juga tidak ingin, gitu ya. Bagaimana sih contohnya? Misal, anak-anak itu keluar dari kelas, seorang guru tiba-tiba seperti ini, kamu keluar kelas, ini jam pelajaran, nah kamu push up. Begitu kesalahan, langsung dihidangkan sebuah hukuman. Cek kapok wis, gitu kan? Lagi sekali push up, ini lah gak meneh. Kira-kira benar begitu atau enggak? Ya kalau nggak ada gurunya senang hati, ya. Kalau ada gurunya ya dihindari. Itu posisi penghukum Bapak Ibu, status kontrol kita. Kemudian yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Bagaimana sih? Benar anak menurut banyak orang bersalah karena melanggar sebuah aturan. Tapi misalkan kita menyapa mereka dengan begini, nah apa sih kamu begitu? Masa kamu nggak kasihan sama Pak Guru ini? Sebagai wali kelasmu nanti dicap jelek juga loh sama Bapak Ibu guru yang lain. Itu kan anak sekolah langsung, aku bersalah ya, kan? Atau masa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Orang tuamu itu sudah kerja keras, menguras keringatnya, membanting-banting tulangnya, kan? Misalnya seperti itu anak kan langsung, aku bersalah ya. Kalau perasaan bersalahnya terus-menerus kan justru anak membatasi dirinya untuk bebas berekspresi. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Posisi teman itu ya kadang-kadang kayaknya asik ya. Wih, gimana bro? Apa teman bro? Gitu kan? Jadi kadang-kadang ngefriend aja gitu. Anak-anak melakukan sesuatu bisa jadi, sama Pak ini gaul ya. Aku masa melakukan ini, oh ya saya asik baik sama orang ini. Beda sama Pak itu yang tiba-tiba menghukum gitu.
Misalkan begitu, ayolah, sok sampean melakukan begitu. Nah, ini ciri-ciri posisi kita dalam kontrol sebagai teman. Nah, kira-kira apakah mencapai keberhasilan? Boleh, monggo kita pertimbangkan. Yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu kalau melihat anak melakukan, maaf, yang disebut kesalahan, yang disebut sebuah ketidaksesuaian, itu langsung begini. Tak delok-delok sama ini senengannya melanggar aturan. Tak delok sama ini katanya tak foto dan baca. Tak delok kemudian dihubungkan dengan aturan, dihubungkan dengan nilai. Yo, orang nak jawab ini ya sebab dekat dengan tadi yang kandani ai, dekat hukum yang hukum ai. Aku seru aturan ini kan bisa jadi begitu ya. Itu posisi pemantau. Nah, yang kelima ini saya rasa bisa jadi pada semua hal itu. Tetapi letaknya di mana ya? Di kalimat yang diucapkan. Oke, melakukan kesalahan ya nggak apa-apa sih, karena memang setiap orang pernah bersalah. Tetapi boleh dong dipikirkan akibatnya. Tetapi boleh dong dipikirkan kembali untung ruginya. Jadi ada proses diskusi gitu Bapak Ibu. Tetap menghargai posisi anak, tetap menghargai martabat anak. Nah, kira-kira dari posisi kontrol ini sudah pernah kita lakukan yang mana atau yang sering kali kita lakukan? Menghukum karena kuatnya tatip pada ibu tatip di sini enggak? Iya, Bapak Ibu kita kaji nanti, kita hubungkan dengan segitiga restitusi. Nanti ya. Tapi rasanya sudah tergambar lah posisi mana yang kira-kira asik gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Tepat dengan perasaan mereka, diterima di hati mereka. Kemudian anak senang hati menyadari, kemudian juga anak senang hati untuk berubah. Karena ya ada kita juga barangkali sebagai penuntunnya. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi, untuk mendampingi kebutuhan anak juga, untuk membingkai pesan moral yang bisa dikirimkan ke anak, kita bisa bersama-sama membangun kesepakatan kelas. Keyakinan kelas kita bangun, keyakinan kelas kita sepakati. Kemudian suatu ketika anak berperilaku di luar itu, peran kita adalah membawanya kembali ke keyakinan kelas. Nah, nanti akan ada cerita sedikit gitu ya tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu yang kemudian menjadi rekomendasi ekspresi kita adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses kolaborasi, proses kerjasama kita dengan anak untuk bisa menemukan solusi. Jadi proses kolaborasi bersama-sama anak untuk menemukan solusi. Bukan kita yang dominan atau bukan anak yang juga dominan. Nah, ini termuat dalam segitiga restitusi ini. Ada 3 langkah Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan emosi. Jadi Bapak Ibu ketika kita misalnya ingin menyentuh anak, ketika anak dianggap mengekspresikan perilaku yang tidak seharusnya, yang pertama bisa kita lakukan dengan menstabilkan identitas anak. Jadi anak kadang-kadang misalkan melakukan kesalahan menurutnya, atau Bapak Ibu guru dia lari, dia panik, dia melakukan berpotensi melakukan kesalahan lebih lanjut. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi dengan mereka, kita yang pertama bisa
identitas. Contoh, misal setelah ditegur oleh guru tertentu, kemudian anak galau, anak sedih, dan anak curhat kepada kita, atau kita mengajak kasih dengannya. Saya sedih Pak, saya bingung Pak, harus bagaimana ini? Saya bingung Pak, harus bagaimana ini? Maka langkah pertama kita adalah kita stabilkan identitas mereka. Ya, satu contoh kalimatnya begini. Pak, Bapak paham kesalahan yang kamu perbuat telah membuat perasaanmu kurang nyaman. Tapi kan melakukan kesalahan itu bukanlah bencana. Mungkin setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, kalimat inilah bisa menenangkan dia, bisa menstabilkan identitas dia. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Setiap orang mungkin pernah melakukan kesalahan. Nah, langkah ini yang pertama membuat anak tidak nyaman. Oh iya ya, ternyata saya diterima ya. Yang kedua, bentuk kolaborasinya adalah untuk bisa masuk ke dia, validasi tindakan yang salah. Satu bentuk pemahaman kita juga pada perilaku mereka. Bapak menyadari barangkali dengan kamu melakukan itu tentu ada alasannya bagi kamu, kan? Nah, ini pemahaman juga bahwa dia melakukan itu ada alasannya. Dengan hal itu mungkin anak akan senang hati juga menceritakan tentang kenapa dia melakukan itu sebenarnya. Nah, dari situlah juga ada kesempatan, ada ruang bagi kita untuk berdiskusi lebih lanjut, memahami permasalahannya. Nah, yang ketiga, inilah poinnya, kita menguji keyakinan, menanyakan keyakinan. Kira-kira dengan tindakanmu ini bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Jadi kita pertemukan antara kesalahan dia yang dia rasakan begitu dengan sesuatu yang dia harus sadari. Misal, tadi pagi saya itu dimarahin bu guru singkano. Bapak dimarahin oleh guru bahasa Inggris Pak, misal. Oh iya. Terus dia gelisah, dia cemas. Sudah kita stabilkan datanya, sudah kita validasi tindakannya, ada kebutuhan, ada alasan kamu melakukan itu tadi. Iya sih Pak, saya kan sebenarnya ingin menyampaikan pesan kepada teman saya misalkan. Oke, coba dihubungkan kira-kira dengan keyakinan kelas yang kapan waktu sudah kita susun bersama. Iya Pak, saya merasa tidak sesuai dengan keyakinan kelas bahwa setiap siswa harus menghormati dan menghargai siapapun yang sedang mengajar di kelas. Saya merasa bersalah Pak dengan itu. Dia mengungkapkan itu, nah itu juga memberikan ruang bagi kita. Kalau seperti itu, apa yang kemudian patut untuk dilakukan? Ya? Nah, ini langkah untuk kita menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah dia sadari apa? Keyakinan yang sudah pernah kita susun apa? Nah, dengan langkah ini kira-kira anak bisa mengikuti proses mengarahkannya kita, sekalipun ketika dia nggak ada masalah, dengan nyaman, dengan baik. Oke, jadi langkahnya untuk kita berkolaborasi itu, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu akan membuka ruang diskusi lebih lanjut, lebih dalam, yang kemudian bagaimana solusi, bagaimana tindakan yang patut dilakukan, anak juga bisa menemukan dan menyadarinya sendiri. Baik, Bapak Ibu, catatan penting yang saya pelajari dari materi ini, yang pertama adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan yang seringkali kita gunakan untuk mengubah perilaku mereka, ternyata bisa berdampak negatif bagi murid, kurang efektif dalam
penyelesaian masalah. Kenapa? Itu bisa menurunkan kreativitas mereka. Itu bisa membuat mereka ketergantungan. Sehingga mereka melakukan sesuatu atau tidak, itu justru karena adanya hadiah dan hukuman itu saja. Bukan atas dasar kesadaran nilai, kesadaran kepatutan yang seharusnya dia sadari dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, pola pendekatan restitusi, yaitu dengan berkolaborasi menemukan penyelesaian masalah bersama tadi, justru mengajari murid untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi dengan kreativitasnya sendiri. Tidak akan pernah lagi dia tergantungan oleh saran kita. Tidak akan lagi dia hanya menunggu solusi kita. Kenapa? Dia kemudian akan terlatih berkreasi untuk menemukan solusi dari masalahnya. Yang berikutnya, bahwa perilaku murid apapun, sekalipun itu yang menyimpang, itu didasari oleh kebutuhan tertentu. Jadi kemudian bagaimana kita memberikan arah tentang kebutuhan itu dan ekspresinya. Lanjutkan Bapak Ibu. Nah, pengalaman saya, lingkungan positif, budaya positif itu bisa menguatkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam anak. Dan sesungguhnya motivasi intrinsik itulah yang perlu kita kuatkan dalam diri anak, sehingga anak melakukan segala sesuatu atas kesadaran dari dalam dirinya, dengan pertimbangan nilai-nilai, kepatutan, dan kebutuhan yang ideal menurut lingkungannya juga. Nah, Bapak Ibu, demikian materi ini. Jadi untuk kita bisa merekomendasikan sebuah perubahan dalam perilaku anak, bisa kita bangun, kita jaga dengan mewujudkan disiplin positif dan lingkungan yang positif. Salah satunya juga dengan membuat sebuah kesepakatan kelas, sehingga dengan kesepakatan kelas ini akan menjadi kontrol untuk kita bisa menguji masalah anak dan kita mengarahkan anak. Sebelum kita lanjutkan dengan contoh pengalaman saya membangun kesepakatan kelas, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan dari yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Silakan Bapak dan Ibu. Baik. Bentar ya. Bapak, monggo Pak. Terima kasih kesempatannya Bapak Ali. Mohon izin bertanya, selama ini apakah sejauh ini belum ada atau bahkan kurang ada gerakan untuk budaya positif di sekolah? Itu pertanyaan saya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya yang luar biasa. Apakah selama ini belum atau kurang gitu ya dilakukan budaya positif? Bapak dan Ibu sejak zaman dulu kala, dimanapun berada, bahwa pengajaran yang positif itu menjadi misi dari sekolah, gitu kan? Nah, permasalahannya adalah atas teori yang bagaimana itu dilakukan. Sudah ada Bapak Ibu, termasuk di sekolah kita itu budaya positif yang dijalankan, yang dikembangkan. Tapi kemudian bisa kita rasakan, bisa kita evaluasi sejauh ini bagaimana efektivitasnya. Suatu ketika pernah didengar itu oleh Bapak Ibu, wis balak-balik arek dikandani pancet ae. Pernah ya? Wis sering loh arek dikandani pancet ae. Nah, ada apa itu Bapak dan Ibu? Bisa jadi teori kita, bisa jadi cara kita itu belum sesuai. Nah, dari materi ini salah satunya Bapak, mungkin tetap kita lanjutkan, mungkin dengan cara ya yang lebih sesuai begitu ya, sehingga diharapkan budaya positif yang terus-menerus kita lakukan ini bisa berdampak lebih kuat. Ngerti nggih Bapak? Sudah kita lakukan, tapi hari ini kita lakukan dengan cara mungkin yang lebih baik, yang lebih tepat. Ngerti nggih? Ada lagi Bapak dan Ibu? Ibu sebelah sini dulu ya Bu. Monggo Ibu. Terima kasih Pak. Jadi saya ingin tanya, posisi seperti apa
posisi kontrol apa yang terbaik di antara 5 posisi kontrol tadi? Menghukum, teman, membuat rasa bersalah, kemudian pemantau, dan satu lagi tadi manajer. Bapak Ibu, kalau di posisi menghukum jelas ya, jangan bayangkan ya. Di posisi membuat rasa bersalah juga jelas ya. Kalau bisa mengkolaborasikan semua posisi kontrol tersebut, saya rasa di posisi kontrol manajer lah yang terbaik. Karena di situ ada proses diskusi, di situ ada proses kolaborasi, di situ ada proses keseimbangan antara pihak siswa dan pihak guru, gitu kan? Jadi di manajer Bu, saya rasa lebih terbangun kolaborasinya, lebih terbangun kesetaraannya. Nanti nih Ibu terjawab ya. Baik, satu lagi Bapak Ibu, satu yang terakhir ya. Baik, Ibu yang di depan. Baik, terima kasih Pak Ali atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mewujudkan budaya positif? Terima kasih. Cara mewujudkan budaya positif. Nanti lebih jauh kita bahas di sini yang membentuk keyakinan kelas ya. Jadi budaya positif ini bisa diwujudkan dengan berbagai instrumen, dengan berbagai perangkat Bapak dan Ibu. Yang pertama mungkin lingkungan. Lingkungan yang tertata baik, lingkungan yang tertata indah, lingkungan yang tertata dengan teratur, itu menjadikan suasana nyaman. Salah satunya kita bisa menata laksana lingkungan dengan baik, fasilitas belajar dengan baik. Yang kedua, keteladanan Bapak Ibu. Bapak Ibu gurunya, orang dewasa di sekitarnya patut menjadi teladan, patut menunjukkan sesuatu yang layak menjadi inspiratif bagi mereka. Yang kedua, keteladanan Bapak dan Ibu. Yang ketiga, pembiasaan. Nah, di sekolah kita ini udah ada banyak pembiasaan nih. Ada pembiasaan sholat, ada pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, yang setiap pagi Bapak Ibu menyambut siswa. Itu luar biasa, juga berkontribusi untuk mewujudkan budaya positif. Yang keempat adalah kesepakatan mengenai sebuah kepatutan, mengenai sebuah nilai-nilai yang layak dihormati oleh siapapun. Sehingga kita ketika semua sudah memiliki kesepakatan itu, tentu akan bisa menyesuaikan kesepakatan itu. Nah, kalau sebelumnya kita kenal dengan sebuah aturan, hanya seringkali aturan itu kan disusun sepihak. Aturan itu kadang-kadang belum menyesuaikan dengan situasi kondisi anak. Maka idealnya aturan itu pun nanti kita koreksi menjadi sebuah kesepakatan. Kita susun bersama, kita pertimbangkan bersama, kemudian kita hormati bersama. Ketika sudah ada kesepakatan ini, Bapak dan Ibu, maka ya semuanya akan berjalan dengan 50-50 gitu ya. Poin apa sih kemarin yang kita sepakati yang kemudian belum diwujudkan? Nah, kita tinggal meningkatkan aja. Ya, itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Monggo bisa disambil disamping itu hidangannya. Monggo Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, kita sudah melakukan berbagai hal ya di sekolah ini, penata laksanaan lingkungan, kemudian ada pembiasaan, kita sambut siswa dengan ramah, dengan senyum di setiap pagi, kemudian ada pembiasaan ibadah, kemudian kesepakatan kelas. Ini yang saya coba sudah membuat. Bapak Ibu, saya akan sedikit cerita tentang kesepakatan kelas ini. Yang pertama, untuk membangun kesepakatan kelas, saya telah berkonsultasi dengan pimpinan dan Bapak Kepala Sekolah dalam berbagai hal yang terkait ini. Kemudian yang kedua, kami sudah juga diskusi sharing dengan sejawat tentang hal-hal yang layak untuk dilakukan dalam rangka membangun kesepakatan kelas. Ada Bu Ista, Bu Ilis selaku konselor di tingkat 7, di tingkat 9. Kemudian juga ini yang kami lakukan,
Di pertemuan awal saya di kelas, memulai pertemuan pembelajaran saya, kalau di BK pembimbingan saya membangun kesepakatan kelas lebih dahulu. Saya sampaikan segala sesuatu yang terkait dengan kesepakatan kelas sebagai sesuatu yang penting. Kemudian yang kedua, saya membagikan kartu atau lembaran kecil untuk masing-masing bisa mengusulkan nilai-nilai apa yang bisa kita sepakati. Jadi ada 32 siswa menerima lembaran kertas itu, kemudian masing-masing menuliskan di lembaran kertas itu mengenai rekomendasinya atau usulannya mengenai kepatutan nilai-nilai di kelas yang akan dihormati bersama. Kemudian yang ketiga, setelah anak menuliskan, saya beri kesempatan untuk saling mencocokkan. Kalau mungkin ada hal yang sama, mirip, sejalan, itu silakan berkumpul, berkelompok jadi satu. Berkelompok jadi satu. Jadi misalnya berbicara santun, bersikap sopan. Senada itu banyak anak yang menuliskan. Saya beri kesempatan untuk berkumpul, berkelompok, nanti dirumuskan satu kalimat yang membuat semua nilai yang ditulis oleh beberapa anak. Kemudian yang yang keempat, setelah mereka berkumpul merumuskan satu kalimat umum yang memuat berbagai nilai yang senada sejalan tadi. Setelah itu saya bagikan lembaran kertas untuk mereka menuliskan. Dan setelah menuliskan, kelompok mempresentasikan, menyampaikan kepada kelas untuk kemudian dipertimbangkan, disepakati atau dipertimbangkan lagi. Kemudian anak-anak diberikan kesempatan untuk menempel di papan yang telah disediakan. Setelah menempel, anak-anak diminta baca semuanya, bersepakat semua, setuju semua. Ini menjadi nilai bersama yang akan dihormati dalam proses pembelajaran bersama di kelas. Anak-anak membubuhkan tanda tangan di sana. Membubuhkan tanda tangan. Setelah itu, baik tanda tangan semua termasuk guru saya menandatanganinya. Dan terakhir anak-anak sepakat kemudian foto bersama seperti yang ada di sana. Oke, Bapak Ibu, demikian materi budaya positif dan secuil pengalaman saya dalam mengembangkan kesepakatan kelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan juga menjadi bagian yang bisa membuat pendidikan kita lebih berjaya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Boleh kasih tepuk tangannya yang meriah. Mana dong? Lebih kencang lagi Bapak Ibu. Wah, kamu yang lagi tadi. Yang terakhir Bapak Ibu tepuk tangan lagi untuk lebih fresh ya. Oke? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Dan berikutnya kita bisa berdiskusi, bisa saling kembali dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Wabil khusus nanti kita juga bisa sharing bagaimana kesepakatan kelas yang kemudian bisa menjadi kesepakatan sekolah sehingga bisa kita sepakati bersama dan menjadi bagian untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, luar biasa. Coba semangat 1, semangat 2. Oke, keren. Semangatnya banyak. Semangat 1. Baik, luar biasa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Baik. Berapa hari dia nggak masuk? Oke. Kenapa? Baik, mudah-mudahan segera sembuh ya dan bisa kembali belajar bersama kita di sini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini merupakan awal pertemuan kita ya. Kita mulai dulu dengan berdoa. Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Persiapan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, luar biasa. Hari ini adalah pertemuan awal kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah gitu ya. Dan agar pertemuan berikutnya lebih baik, kita perlu menyusun sebuah kesepakatan yang nantinya juga akan menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti diharapkan membuat kita lebih nyaman, lebih menyenangkan belajarnya. Setuju ya? Setuju ya semua ya? Nanti akan menjadi rule, akan menjadi arah dan kesepakatan bagaimana kita menciptakan suasana yang positif, suasana yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Siap semua ya? Siap. Baik, sebelum memulai materi, boleh deh kita bermain dulu ya. Pak Ali akan menyanyikan sebuah lagu dan anak-anak yang mengekspresikan dengan gerakannya. Oke? Coba dulu. Aku gimana? Aku senang. Senang gimana senang? Ya. Aku senang. Aku bintang. Bintang gimana bintang? Bintang namanya di atas ya. Oke, bintang namanya di atas. Pokoknya aku senang, aku bintang. Gitu ya. Belum. Nanti kalau bintang temannya di atas. Kalau beneran begini. Karena menyinari. Oke, saya yang nyanyi sampai yang berekspresi. Ya. Baik, siap semuanya? Siap. Coba. Aku senang, aku senang, aku bintang. Aku bintang, aku senang, aku bintang. Aku bintang karena selalu benderang. Aku senang, aku bintang. Ya. Tepuk tangan dong semuanya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ayo. Konsentrasi. Dimulai dari sekarang. Siap? Siap. Oke. Aku bintang, aku senang, aku bintang. Aku bintang, aku senang, aku senang. Aku bintang karena selalu benderang. Aku bintang, aku senang. Ya, boleh tepuk tangan. Baik anak-anak, kita akan memulai. Kita menyusun sebuah kesepakatan kelas. Boleh saya tanya dulu untuk kelas ini, siapa yang ingin menjadi orang sukses? Siapa yang ingin jadi orang sukses? Yang ingin jadi orang sukses, tepuk tangan 2 kali. Baik, luar biasa, terima kasih ya. Baik anak-anak, kita mulai untuk tahapan menyusun kesepakatan kelas. Dimulai dengan masing-masing nanti menuliskan poin apa hal yang baik di kertas ini, poin apa yang baik, yang positif, yang bisa mendukung suasana belajar dan menyenangkan di kelas kita. Silakan nanti dituliskan masing-masing di sini ya. Saya bagi dulu kertasnya dan tuliskan sesuai dengan hal positif yang Anda yakini bisa membuat suasana belajar kita menyenangkan dan semakin nyaman. Setuju? Baik, langsung saya bagi kertasnya. Silakan dituliskan satu hal positif yang Anda yakini masing-masing dan jangan lupa diberikan tanda tangannya nanti.
Silakan. Ya, silakan dituliskan. Tuliskan seperti yang ada tulisannya ya. Ada yang belum? Ya, silakan dituliskan hal apa yang Anda usulkan untuk menjadi kesepakatan yang nantinya tentu bisa membuat suasana lebih nyaman, lebih menyenangkan dalam belajar. Silakan dituliskan seperti yang ada di baliknya itu. Ya, jangan lupa dikasih tanda tangan. Tulis ini dulu. Saya mau tulisannya dulu. Sudah dituliskan. Boleh di zoom mas, satu-satu di zoom. Di zoom bisa kamu menulis. Tampilkan yang tulisannya ya, jangan yang cetakan. Dibalik. Tuliskan seperti yang di depan ya. Oke. Silakan ditampilkan yang ditulis, jangan yang dicetak ya. Silakan di zoom tulisan tangan. Tulis ya, seperti yang ada di kertas itu. Oke. Dari sini kan? Dari sini ya. Oke, hadapkan teman-teman semua. Silakan sekarang ditunjukkan ke depan yang Anda tulis dan tangan Anda. Jangan kelihatan yang itu ya, yang cetakan ya. Sekarang ditunjukkan Anda akan di zoom. Baik, semuanya sudah menuliskan, luar biasa, terima kasih. Dan berikutnya silakan berkumpul, dicari pasangan yang sama dengan ini. Silakan Anda berdiri, bergerak, temukan pasangan Anda. Silakan Anda bergerak, temukan hal-hal yang sama dengan itu.
kakak kelas nanti bergantian ditempel di papan yang sudah disediakan di depan ya. Baik, bergantian. Silakan siapa 2 orang bisa maju untuk menempel dan mengelem satunya. Silakan bergantian dari yang baik. Yang belum, kelompoknya yang belum nempel, iya tak? Silakan. Sudah kan? Nempel sudah? Yang belum kelompok mana ini?
Oh, 7 ya? 7 ya? Baik. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa. Sudah jadi ada di sini. Boleh kita baca dulu, kita review dulu sama-sama. Yang pertama, apa ada tulis? Berkata dan bersikap santun. Baik. Berkata dan bersikap santun akan menjadikan suasana nyaman dan menyenangkan di kelas ini. Pak Ali sangat setuju. Yang kedua? Menjaga disiplin. Baik, luar biasa. Dengan disiplin yang senantiasa terjaga, suasana pun akan semakin menyenangkan. Oke, yang ketiga, Saling menghormati dan menghargai. luar biasa. Saling menghargai, saling menghormati perlu selalu diwujudkan di kelas ini demi kebaikan bersama. Kemudian, Mengambil keputusan dengan musyawarah. luar biasa, kelas 8C ya. Dengan musyawarah senantiasa akan selalu menjaga suasana nyaman dan menyenangkan. Berikutnya, Saling membantu dan bergotong royong. luar biasa. Yang ke 5 ya. Semangat belajar, luar biasa. 8C semangat selalu. Luar biasa. Yang terakhir, Selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. baik, luar biasa. Tepuk tangan kelas 8C. Silakan nanti bergantian membuka tanda tangan di sini, gitu ya. Silakan nanti bergantian. Kamu tuliskan di sini dan kamu nanti yang boleh tanda tangan dulu. Ya, selamat sini. Ada hanya ya? Ada hanya setelah itu. Tambahin H kalau apa? Disisipkan. Setelah C kamu sisipkan H. Kecil ya? C ya? Iya, C H. Itu loh ya, tambahin H ke situ. Oke, luar biasa. Tanda tanganmu di mana? Bubukan tanda tanganmu di sini, nanti yang lain bisa membuka tanda tangan di situ. Oke, luar biasa. Silakan bergantian ya. Anda maju. Nanti berurutan. Yang kedua sana juga maju tanda tangan. Ayo, Nak. Silakan anak-anak bisa bergantian. Halo. Ya. Sama tulis nama inisialnya. Nama inisialnya siapa? Silakan. Gantian tulis nama. Ya.
Baik, luar biasa. Semuanya boleh tepuk tangan. Ini juga akan tanda tangan di sini ya. Oke, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelas ini. Baik. Demikian kesepakatan kelas ini sudah ada. Kita akan merawat dan menjaga kesepakatan kelas ini. Sekali lagi, semata-mata untuk menjaga rasa nyaman, rasa nyaman, rasa senang, dan rasa bahagia di kelas kita. Sehingga semuanya belajarnya juga bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih, luar biasa. Bisa di beri dong tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Marwani Yuspita. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 1 Duren. Di sini saya akan memberikan feedback terhadap diseminasi yang sudah saya ikuti dari Pak Ali mengenai budaya positif. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih karena saya sudah diundang ke kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, dari kegiatan tersebut saya mendapatkan informasi dan pengalaman yang baru. Kemudian dan juga mengubah cara pandang saya terhadap bagaimana cara mengatasi ketika anak-anak itu melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang sudah ada. Nah, kemudian satu poin yang saya garis bawahi di sini adalah kita dapat membuat kesepakatan kelas agar kelas itu lebih kondusif lagi. Nah, selama ini saya belum pernah melakukan itu, dan dari apa yang sudah disampaikan tadi saya mendapatkan inspirasi dan juga dapat dijadikan referensi nantinya di kelas saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ali, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.